warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya tetap sehat dan tetap semangat belajar. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Perkenalkan, nama saya Novita Dwi Harunisa dengan NIM 2502101064. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar mengenai mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial dengan materi peran uang dalam kehidupan sehari-hari. Materi ini sangat dekat dengan kehidupan kita karena hampir setiap hari kita menggunakan uang. Oleh karena itu, mari kita pelajari bersama-sama. Nah, sebelum kita masuk ke materi, coba kalian perhatikan gambar tersebut. Ketika berangkat ke sekolah, apakah kalian pernah diberi uang saku oleh orang tua? Biasanya, uang tersebut digunakan untuk membeli apa? Ada yang membeli makanan, minuman, alat tulis, atau mungkin ada juga yang menyisihkannya sebagian dari uangnya untuk ditabung. Nah, tanpa kita sadari, kita menggunakan uang setiap hari untuk memenuhi berbagai kebutuhan tersebut. Oleh karena itu, pada pembelajaran hari ini, kita akan belajar tentang peran uang dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan uang? Uang adalah alat yang digunakan untuk membeli barang dan membayar jasa. Hampir setiap hari kita menggunakan uang. Misalnya, ketika membeli makanan di kantin, membeli buku di toko, membeli pensil, atau membeli minuman. Semua kegiatan tersebut memerlukan uang. Selain digunakan untuk membeli barang, uang juga digunakan untuk membayar jasa. Barang adalah benda yang dapat kita lihat dan kita gunakan. Misalnya, buku, tas, sepatu, pakaian, makanan, dan minuman. Sedangkan jasa adalah layanan yang diberikan seseorang kepada orang lain. Contohnya, guru yang sedang mengajar, dokter yang memeriksa pasien, tukang cukur yang memotong rambut, atau sopir yang mengantar penumpang. Jadi, uang memiliki peran penting karena membantu kita memperoleh barang maupun jasa yang kita perlukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, fungsi uang yang pertama adalah sebagai alat tukar. Maksudnya, uang yang digunakan untuk memperoleh barang yang kita inginkan. Misalnya, ketika kita pergi ke pasar membeli sayuran, maka kita juga akan memberikan uang kepada penjual. Setelah itu, penjual memberikan sayuran yang kita beli. Contoh lainnya adalah ketika kalian membeli pensil di koperasi sekolah. Kalian memberikan uang kepada penjaga koperasi, kemudian menerima pensil yang udah kita beli. Jadi, uang digunakan sebagai alat tukar antara pembeli dan penjual. Yang kedua, selain digunakan untuk membeli barang, uang juga berfungsi sebagai alat pembayaran. Misalnya, ketika naik bus, kita harus membayar ongkos perjalanan. Ketika memotong rambut di tukang cukur, kita juga harus membayar jasa yang telah diberikan. Jadi, uang tidak hanya digunakan untuk membeli barang, tetapi juga untuk membayar berbagai layanan yang kita gunakan. Dan fungsi yang terakhir yaitu sebagai alat menabung. Menabung berarti menyimpan sebagian uang agar dapat digunakan kemudian hari. Misalnya, kalian memiliki uang 10.000. Jika hanya menggunakan 7.000 untuk membeli makanan, maka uang tersebut masih tersisa 3.000. Nah, dari uang tersebut, kalian dapat memasukkan ke dalam celengan. Jika dilakukan setiap hari, lama-kelamaan tabungan akan bertambah banyak. Tabungan tersebut dapat digunakan untuk membeli perlengkapan sekolah atau kebutuhan lainnya. Oleh karena itu, menabung merupakan kebiasaan yang baik dan perlu dibiasakan sejak kita kecil. Anak-anak, apakah semua uang yang kita miliki harus langsung kita habiskan?
Tentu tidak ya. Kita harus menggunakan uang dengan bijak. Menggunakan uang dengan bijak berarti menggunakan uang sesuai kebutuhan dan tidak berlebihan. Contohnya, membeli buku pelajaran, membeli pensil, membeli makanan yang bergizi, serta menyisihkan sebagian uang untuk ditabung. Sebaliknya, kita harus menghindari sifat boros ya. Boros adalah kebiasaan menghabiskan uang untuk membeli barang yang sebenarnya tidak kita butuhkan. Misalnya, membeli terlalu banyak jajanan atau membeli mainan padahal kita di rumah itu sudah memiliki mainan yang masih bagus. Oleh karena itu, sebelum membeli sesuatu, biasakan bertanya kepada diri sendiri, apakah barang ini benar-benar saya butuhkan? Jika jawabannya tidak, lebih baik uang tersebut disimpan atau ditabung ya. Nah, anak-anak, sekarang kita coba latihan sederhana. Bayangkan kalian memiliki uang sebesar 20.000. Kalian dihadapkan pada beberapa pilihan, yaitu membeli buku, pensil, mainan, ataupun makanan. Menurut kalian, mana yang sebaiknya dibutuhkan? Silahkan dipikirkan terlebih dahulu. Jawaban yang tepat adalah mendahulukan kebutuhan. Jika buku atau pensil memang dibutuhkan untuk belajar, maka itulah yang sebaiknya kita beli terlebih dahulu. Setelah kebutuhan terpenuhi, jika masih ada sisa uang, kita dapat menabung. Baik anak-anak, hari ini kita telah belajar tentang peran uang dalam kehidupan sehari-hari. Kita mengetahui bahwa uang digunakan untuk membeli barang dan juga membayar jasa. Uang juga memiliki 3 fungsi, yaitu yang pertama, sebagai alat tukar, yang kedua, sebagai alat pembayaran, dan yang ketiga, sebagai alat menabung. Selain itu, kita juga belajar bahwa uang harus digunakan dengan bijak, yaitu dengan mengutamakan kebutuhan, menghindari sifat boros, dan membiasakan diri untuk menabung sejak dini. Dengan menggunakan uang secara bijak, kita belajar menjadi anak yang hemat, bertanggung jawab, dan menghargai kerja keras orang tua. Sekian video pembelajaran pada hari ini. Apabila ada salah dalam pengucapan kata, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.